السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل إنك ميت وإنهم ميتون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصحاب العقول وعلى آله وصحبه ذوي الغفور. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat subuh berjamaah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki menunaikan ibadah solat subuh pada subuh Jumat berbahagia ini, di mana disampaikan oleh para ulama dalam salah satu kitab yang kami baca, yakni kitab Fathul Mu'in karangan Abu Bakar Asy-Syattah, di mana beliau menyampaikan bahawa solat subuh yang paling banyak pahalanya, solat berjamaah yang paling utama, itulah solat berjamaah subuh Jumat yang mana kita baru saja melaksanakannya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dikenal oleh siapapun sampai detik zaman sekarang ini. Tidak hanya orang Islam, bahkan orang-orang yang non-muslim pun mengenal sosok Muhammad. Namun banyak orang yang menyebutkan namanya tapi lupa akan sejarahnya. Banyak orang yang menyebutkan namanya tapi lupa akan tingkah dan akhlaknya. Banyak orang yang ingat akan namanya tapi lupa terhadap bagaimana sejarah kehidupannya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati imam si masjid, panitia pembangunan, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita awali pertemuan ini dengan doa kita kepada Allah. Semoga Allah akan mengumpulkan kita, mempersatukan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya, bertemu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, seseorang yang mencintai satu hal, dia akan menjadikan satu hal itu berbekas dalam kehidupannya. Contoh baru-baru ini dengan meninggalnya seorang legendaris main bola yang bernama Pelé. Dia sudah dijadikan sebagai legenda. Apa yang ingin kita sampaikan? Walaupun dia sudah menghembuskan nafas terakhir, tapi hari ini ada orang yang sepatunya ditulis nama Pelé. Ada satu tempat, bahkan hari ini hamba Allah, Maradona itu dikenang oleh siapapun. Maradona itu dijadikan bak Tuhan dalam kehidupan mereka saat Maradona itu sudah kembali mati dan meninggal dunia. Itu tradisi, itu budaya yang dilakukan oleh manusia terhadap seseorang, terhadap satu hal,
terhadap satu kondisi yang ia cintai keberadaannya masa di dunia. Namun hari ini yang membuat kita sedih, itu terjadi terhadap hal-hal yang tidak indah dalam Islam, tapi menyangkut dengan Nabi Muhammad. Rasanya banyak orang yang sudah lupa kepada beliau. Sebagaimana yang kita sampaikan pada permulaan tadinya, banyak orang yang bisa menyebutkan Muhammad. Kalau ditanyakan siapakah Nabi engkau, semua orang akan menjawab di akhir zaman ini kalau dia berKTP-kan Islam, Muhammad adalah nabiku, Muhammad adalah nabi akhir zaman, Muhammad adalah nabi penutup, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Tapi sangat sedikit orang-orang yang mampu mengenang bagaimana sejarah kehidupan beliau. Bagaimana caranya Ustaz? Orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, pasti dia akan berupaya untuk meneladani akhlak dan karakternya. Tanya merasa kehilangan sosok Abu Tumin, merasa kehilangan sosok Abu Mustafa di Paloh Gading, merasa kehilangan ulama-ulama terdahulu, merasa kehilangan Abu Daud di Lok Nibong. Hari ini kita kalau mencari dan melihat di YouTube bisa untuk mempelajari bagaimana kelebihan, bagaimana ilmu yang pernah disampaikan oleh beliau. Artinya untuk kita luapkan kerinduan masih bisa kita lakukan hamba Allah. Tapi Nabi Muhammad 14 abad yang silam beliau meninggalkan kita. Hari ini jangankan anak-anak kita, kita saja kadangkala sangat sedikit pemahaman kita terhadap bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana karakter yang pernah dilakonkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Ustadz, kami orang yang berada di masjid ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Kadangkala saya pun juga berkata demikian. Kalau ditanyakan, ya Ustadz Taufik, apakah engkau sayang kepada Nabi? Iya, saya adalah orang yang paling sayang dan sangat mencintai Nabi Muhammad. Tidak jarang dan sering dalam setiap doa yang saya sampaikan, kumpulkan saya dalam surga bersama Nabi Muhammad untuk bisa melihat wajahnya. Tapi kadangkala saya pun alfa terhadap akhlak yang pernah dilakonkan oleh Nabi. Nabi seorang Rasul yang maksum, tidak pernah mengerjakan dosa, baik itu dosa kecil dan dosa besar. Tapi kita hari ini melakukan kesalahan, melakukan aktivitas yang tidak dianjurkan oleh Islam, tidak mengenal ruang dan waktu. Contoh kemaksiatan yang paling banyak dilakukan oleh manusia, khususnya masyarakat, khususnya di Kota Lok Semawe, adalah yang pertama yang kami dapatkan adalah meninggalkan solat. Tarikus solah. Sedangkan Nabi pada detik-detik nyawanya yang terakhir, apa yang beliau sampaikan? Wahai umatku, wahai penduduk yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Madinah, ingatlah, jangan pernah engkau tinggalkan solat. Iqamis solat, dirikan solat, tunaikan solat. Jangan pernah engkau meninggalkan solat. Perintah Nabi. Bahkan Nabi tidak hanya solat wajib saja, beliau melaksanakan solat sunnah sampai bengkak kakinya. Tapi hari ini ada anak kita yang menyebutkan cinta kepada Nabi dan dia pula yang meninggalkan solat. Pegah le Nabi han gebi tinggal sembahyang. Menyali katanya ipegah le sidro urang yang sangat kita cintai. Metu anak katanya rusi lon. Ini mengkawin merempok ngan tunangan ni. Ikun le tunangan. Nyobang ilung urang kesehatan bek drawana bek le nepip rokok menya nepip rokok hana jadeh le mekawin ngelung nyanmi langsung ipiu rokok anak mudanya. Ketika dia merubah kehidupannya untuk lebih sehat dan meninggalkan rokok. Kenapa? Karena dia mengikuti dan mengindahkan apa yang disampaikan oleh calonnya. Urang ya ke calon,
urang ya ke lako bina, urang inang ya ke lako, tapi kepada Nabi Muhammad kadangkala kita tidak pernah mengindahkan apa yang disampaikan oleh beliau. Maka hari ini kalau kita mengakui cinta kepada Nabi, praktekkan apa yang pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan hari ini makin hari makin tahu dengan kiamat, maksiat makin merajalela. Padahal sudah ada sebuah pesan yang dititipkan oleh para sahabat dulunya. Nabi Muhammad itu wafat pada hari Senin, sama seperti hari lahirnya. Tapi beliau dikebumikan dalam satu riwayat pada hari Rabu. Kenapa? Karena sahabat itu datang secara silih berganti untuk mensolati Nabi. Tidak ada yang solat berjamaah, tidak ada solat jenazah seperti kita sekarang. Tapi Nabi Muhammad disolati oleh sahabatnya 1-2 sampai hari Rabu baru beliau dikebumikan. Pernah suatu kejadian dalam sebuah riwayat yang kami baca, ada sahabat yang mendoakan dirinya, ya Allah, kalau Muhammad itu sudah kembali ke hadirat-Mu, maka buatlah mataku buta. Itu pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar. Ada sahabat yang berkata, ya Allah, kalau misalkan Muhammad itu benar sudah kembali ke hadirat-Mu, Muhammad itu sudah meninggal dunia, Muhammad itu sudah menghembuskan nafas terakhir, maka hari ini pintaku ya Rabb, ambillah nyawaku, aku juga akan mengikuti Nabi Muhammad, akan menyusul beliau. Seketika doa itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Ada sahabat yang meninggal dunia karena doanya. Beliau tidak sanggup dan tidak bisa hidup karena kehilangan Nabi Muhammad. Umar bin Khattab dalam kitab Nurul Yakin dan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Umar bin Khattab saat disampaikan oleh manusia bahwa Muhammad itu sudah meninggal dunia, Muhammad itu sudah wafat, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashaykhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma dawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwi 'inda al hisab. Ya zal jalali wal ikram, ahyina bil iman wa amitna bil iman wakshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa akhrijna min ad-dunyaka bil iman. Sallim qalbana ala dinika dinil Islam, sallim lisanana wa sallim qulubana wa sallim tawhidana ilayka ya rabbal alamin. Allahumma zayyin akhlaqana bi khuluqil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaqana bi khuluq Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. زين أخلاقنا بأخلاق الكريمة. اللهم اجمعنا في دار القرار
الفردوس مع رسولك الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلام آبائنا وأمهاتنا قول لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا دعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا فتنة مسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله